Selamat berjumpa kembali. Pertemuan ini kita akan praktikum bagaimana menggunakan sensor DHT11 dan I2C display. Ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana menampilkan teks di I2C display ya. Di pertemuan ini kita akan tambahkan satu alat lagi yang namanya sensor suhu dan kelembapan, yaitu sensor DHT11 ya. Alat yang kita butuhkan hanya tiga buah alat ya, yaitu Node MCU SP8266, sensor DHT11 dan I2C display. Medianya tentunya kita tahu ya, kita menggunakan kabel dan breadboard. Rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di dalam Node MCU kita mengenal ada pin 3V3 sama ground ya. Jadi ada dua ini kita sambungkan ya ke sini, karena kan garis ini kan semua tersambung ya. Lalu yang merah kita sambungkan di sini ya. Jadi garis ini nanti akan berisi 3V3 ya, atau VCC. Kalau yang garis di bawah ini akan berisi ground. Lalu untuk sensor suhu ya, DHT11 itu kan ada 3 kaki. Sensor yang VCC kita sambungkan ke dalam VCC. Sensor yang kaki yang ground, maaf ya, tadi kaki yang VCC kita sambungkan ke dalam VCC. Untuk kaki yang ground kita sambungkan ke ground ya. Lalu di tengah ini ada namanya sensor untuk mengirim data ya, S ini ya, kodenya ini. Saya menggunakan D5, kaki D5 ya. Jadi saya sambungkan ke dalam kaki atau pin D5 ya, di sini ya. Untuk I2C display ini ada SCL, SDA, VCC dan ground. Kalau VCC dan ground ini sama ya, kita sambungkan ke VCC dan ground dari Node MCU ya, 3V3 dan ground ya. Kemudian untuk SCL SDA ya, ini komunikasi I2C, kita sambungkan ke dalam pin D1 dan D2 ya. Jadi SCL menuju D1, SDA menuju pin D2 dari Node MCU. Kalau secara barangnya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini ada VCC dan ground, saya sambungkan ke jalur ya. Terus kemudian mungkin LED diabaikan dulu ya, karena yang kita pakai sementara ini hanya display dan DHT11 ya. DHT11 sama ini kaki VCC nya menuju ke VCC ya, atau 3V3, dan groundnya menuju ke kaki ground. Ini lihat ya, groundnya ke sini. Sensor DHT11 ya. Lalu untuk I2C display-nya sama ya, SDL SCA ya. SCL-nya menuju ke D1 ya, SDA-nya menuju ke D2. Cuman ada sedikit perbedaan, bahwa karena saya menggunakan I2C yang voltasenya itu adalah 5 volt ya, maka saya sambungkan ke pin PV ya, atau 5 volt. Tapi Anda bisa mencoba dengan 3V3 dulu ya, untuk voltase ini, voltase dari I2C display-nya, supaya nanti tidak terjadi over voltage. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah Anda menyambungkan pot
micro USB ya, micro USB dari Node MCU menuju ke USB dari laptop kita, maka silakan dibuka ya, dibuka Arduino IDE kita ya. Saya menggunakan versi 2.2.1 ya, jangan lupa karena kita menggunakan DAT11 ya. Ini di sini harus ada library DAT ya. Ini bisa menggunakan ini ya, ini dfrobot DAT by dfrobot ya. Kalau saya kebetulan menggunakannya DAT sensor library ya, yang dikeluarkan oleh Adafruit ya. Nanti Anda juga bisa meniru menggunakan ini juga ya, DAT sensor library by Adafruit. Lalu untuk I2C displaynya saya menggunakan library yang namanya Liquid Crystal I2C ini ya, saya menggunakan ini by Frank de Brabander ya. Namanya sulit ya, Brabander. Jadi saya menggunakan Liquid Crystal I2C. Setelah dua library itu terinstall, maka kita bisa menginclude ini ya. Jadi di dalam codingnya singkat ya, hanya ini ya. Jadi kita include Liquid Crystal I2C ya, .h wire, lalu DAT.h. Lalu kita definisikan untuk DAT pinnya itu D5 ya, karena saya menancapkan di pin D5, maka di sini harus D5 disesuaikan. Kalau di sini kita ganti, maka kita juga harus ganti ya, disesuaikan dengan pin yang kita pasang. Kemudian tipenya adalah DAT11 ya. Lalu kemudian saya buat variabel ya, namanya DAT dengan inputan DAT pin dan DAT type. Pinnya 5, tipenya DAT11. Nah, variabel DAT ini kemudian bisa kita pakai ya. Jadi ini berupa kelas hasil dari kelas DAT ini ya. Ini nanti akan bisa kita tampilkan ya. Jadi apa istilahnya, humidity dan temperatur dengan memanggil function yang namanya read humidity dan read temperatur. Setelah ini kita definisikan ya, kemudian kita definisikan juga Liquid Crystal I2C ya. Saya kasih nama LCD, alamat I2C nya ada di 27 hexa ya. Lalu tipenya 16x2 tipe displaynya. Ini adalah alamat I2C ya. Kebanyakan menggunakan 27 hexa 0x27. Namun ada juga yang berbeda ya. Di video sebelumnya saya mengajarkan bagaimana cara melacak atau mencari alamat dari device yang terpasang pada pin I2C. Kemudian lanjut di bagian setup ya. Setup ini isinya hanya ini wire begin, ini aktivasi aja ya, bahwa D1 D2 ini digunakan sebagai pin I2C. Kemudian LCD kita mulai ya, LCD begin 16,2 ya, sesuai dengan ini resolusinya. Lalu backlightnya kita jalankan, dan setelah kita jalankan kita juga menjalankan sensor DAT ya, DAT bikin. Jadi hanya ini ya untuk
setup ya. Lalu di dalam loop ini kita hanya ini ya isinya ya. Ini tegur A ini nggak digunakan, saya hapus saja. Di dalam loop ya, ini ada variabel yang saya siapkan namanya H sama T ya, humidity sama temperatur. Tipenya float karena ada komanya ya. Terus ngisinya tinggal dat.read humidity untuk H ya atau kelembapan. Untuk temperatur atau T kita hanya dat.read temperatur. Hanya ini aja ya. Dan otomatis akan ditampung di dalam variabel H dan T. Lalu kursor kita letakkan di 0,0, koordinat 0,0, kemudian kita print ya suhu sekian, terus karena ini tipenya float, kita ngeprintnya string, maka harus dikonversi menjadi string ya, plus string T, terus derajat Celcius ya, C. Kemudian di baris yang kedua, saya ngeprint kelembapan titik 2 string H, jadi kelembapan dari apa itu yang dibaca oleh sensor DAT11 ya. H itu dibaca di sini, sedangkan T di sini. Hanya ini ya codingnya. Ini nanti setelah apa? Kita cek dulu ya. Setelah oke, nanti bisa kita praktekkan ya. Dan cukup mudah ya. Maksudnya tidak banyak codingnya, nanti silakan diperhatikan. Setelah selesai, kemudian kita akan lihat hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Dia akan menampilkan suhu dan kelembapan. Suhu 28,5 Celcius ya, derajat Celcius. Kelembapan 50. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.